Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Di tahun kemarin, iPhone XR menjadi handphone yang paling recommended dan di tahun 2022 ini, apakah hype-nya akan menjadi seperti itu? Dan ini dia beberapa kelebihan dan kekurangan iPhone XR di tahun 2022 ini. Saya belinya ini barusan datang ya. Saya beli dapat di harga 4,5 juta, garansi X Inter, dan saya belinya di Bistore. Untuk link pembelian akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, yang pertama kita bahas untuk harganya terlebih dahulu. Untuk di harga 4,5 jutaan, ini worth it nggak ya? iPhone XR ini untuk dibeli di tahun ini atau tahun 2022 ini. Yang pertama ada poin plus yang pertama adalah build quality-nya atau kualitas bodinya. Untuk kualitas bodi di tahun 2022 ini harga 4,5 juta ini sangat recommended karena dia pakai bahan premium dengan kaca berlapiskan di depan dan belakang. Kemudian di frame-nya dia pakai frame aluminium. Untuk build quality-nya dia solid banget dan ini mulus banget di harga 4,5 juta. Ini grade-gradean ya untuk pembeliannya. Saya beli di grade yang tertinggi untuk iPhone XR ini. Dan hasilnya dia memang mulus banget untuk iPhone XR ini. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian lanjut ke poin yang kedua adalah tampilan poninya atau tampilan layar. Di tahun 2022 ini, jika kalian beli iPhone XR, ini juga gak kalah pamor untuk iPhone terbaru saat ini, seperti iPhone 13 ataupun iPhone 12 mini. Ini karena sangat diuntungkan di bagian layarnya. Di bagian layar dia pakai poni yang sama seperti iPhone yang terbaru. Karena di iPhone XR ini dia pakai poni yang mirip seperti iPhone 12 dan iPhone 13. Sayangnya untuk notch-nya aja ini agak lebih besar di iPhone XR dan bezelnya juga lumayan tebal. Jadi kalau dipakai di tempat-tempat umum, jadi orang mungkin akan nggak tahu kalau kalian pakai iPhone XR. Bahkan mungkin ada yang ngira ini adalah iPhone yang terbaru kalau dilihat dari bagian depannya. Oke, next ke poin yang ketiga adalah dari segi performanya dan softwarenya. iPhone XR di tahun 2022 ini tergolong lumayan tua ya, karena dia sudah keluar di tahun sekitar 2019 kalau nggak salah. Nanti koreksi kalau saya salah. Dan untuk chipnya dia masih sudah pakai iPhone Bionic A12, RAM-nya masih 3 GB, internal storage untuk yang saya beli adalah 64 GB. Kemudian untuk softwarenya sudah yang terbaru, dia pakai iOS 15.4 dan untuk skor Antutu dari iPhone XR ini saya sudah cek untuk skor benchmark-nya dia dapat di 476 ribuan. Di skor segini untuk harga 4,5 juta dan dibandingkan dengan Android dan ini pakai iOS, iPhone ini juga sangat recommended untuk tahun 2022 ini. Masih kencang, smooth, dan performanya juga masih sangat oke. Oke, next ke poin yang keempat adalah segi kualitas kameranya. Untuk di tahun 2022 ini yang umurnya untuk iPhone XR ini sudah beberapa tahun, ini untuk kualitas kameranya termasuk yang terbaik untuk di harga 4,5 jutaan. Walaupun untuk kamera belakangnya masih pakai single kamera, nggak seperti handphone Android yang pakai kamera double ataupun triple. Di XR cukup satu saja dan kualitasnya juga sangat oke. Untuk resolusi kameranya di bagian belakang dia pakai 12 megapiksel f1.8 dan untuk bagian depan dia pakai 7 megapiksel f22. Minusnya mungkin kondisi yang agak minim cahaya karena handphone ini belum ada fitur night
mode-nya. Itu saja untuk kekurangan di kamera iPhone XR, dan untuk perekamannya ini masih menjadi yang terbaik untuk tahun 2022 ini, karena untuk perekamannya dia sudah bisa di 4K 60 fps, dan untuk perekamannya juga sangat bagus. Apalagi untuk kalian pengguna Instagram, ini hasil story Instagramnya masih the best di tahun ini, karena untuk Android di harga 4,5 jutaan nggak ada hasil story yang sebaik iPhone. Oke, dan ini untuk hasil perekaman iPhone XR di tahun 2022 ini. Untuk kamera belakangnya ini resolusi 4K 60 fps ya. Ini masih sangat smooth banget, masih killer banget untuk dipakai di tahun 2022 ini. Masih keren dan masih sangat bagus untuk perekaman di iPhone XR ini. Kalau dibandingkan dengan handphone Android di kelas 4,5 jutaan, ini killer banget. Oke. Dan ini untuk perekaman kamera depannya di iPhone XR di tahun 2022 ini. Ini bagus banget ya. Resolusi di bagian kamera depan juga bisa di 4K 60 fps. Hasilnya detail dan cakep. Oke. Next, kita masuk ke poin berikutnya adalah dari segi kualitas speakernya. Untuk tahun 2022 ini, kualitas speaker di handphone ini masih bagus. Mengingat harga 4,5 juta, kalian bisa dapatkan handphone dengan kualitas speaker yang keren. Untuk speakernya dia pakai speaker stereo speaker di atas dan di bawah. Untuk yang di atas dia numpang di earpiece-nya seperti biasa, dan di bawah dia ada dua lubang untuk speakernya. Untuk kualitasnya mungkin agak sedikit miring antara atas dan bawah, tapi untuk hasil suaranya ini sangat bagus. Oke, kemudian ke poin yang berikutnya, tentunya 42 baterai. Di iPhone XR ini untuk ukuran baterai dia pakai 2942 mAh. Jadi 2942 mAh dengan kecepatan charger di 15 watt saja. Untuk angkanya mungkin ini agak sedikit kecil ya, 2942. Tapi kalau sudah dipakai untuk harian, mungkin iPhone ini juga lumayan awet, karena untuk bagian layar dia masih HD, jadi belum Full HD. Baterai ini mungkin beberapa user berbeda pendapat, karena ini handphone second. Untuk reviewnya mungkin akan lebih enak untuk handphone yang baru, karena untuk kualitas baterainya juga lebih bagus iPhone yang terbaru. Oke. Kemudian untuk alasan yang terakhir tentunya dari segi harganya. Untuk iPhone XR di tahun 2022 ini di second saya dapatkan di 64 GB di 4,5 juta, dan bila kalian ingin device yang baru, garansi resmi kalian bisa beli di iBox, di Digimap dan sebagainya, kalian bisa dapatkan di harga 7,5 jutaan atau 7,499. Itu recommended untuk harga yang termurah. Next, kemudian ke bagian minus untuk iPhone XR bila kalian beli di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah bagian layar. Di bagian layar ini meskipun layarnya pakai layar yang sudah kekinian, tapi untuk resolusi dan refresh rate ini masih jadul. Untuk resolusi, handphone ini masih pakai resolusi HD dengan ukuran layar 6,1 inch, pakai panel Liquid Retina IPS LCD dengan maksimal nits di 625 nits. Dan untuk refresh rate masih 60 Hz, tapi untuk 60 Hz di iPhone ini beda ya. Ini terasa smooth, nggak seperti Android. Jadi saya nggak masalah sih untuk bagian refresh rate-nya. Mungkin yang masalah adalah di bagian resolusinya saja. Kalau dibandingin dengan handphone Android sekelas 4,5 jutaan, mungkin ini kalah jauh di bagian multimedianya ya, karena untuk handphone ini masih pakai
resolusi HD. Jadi untuk ketajaman layar dan warnanya juga beda di handphone Android, apalagi yang sudah pakai layar AMOLED dan resolusi Full HD. Next, ke bagian berikutnya adalah di bagian bezelnya. Tadi sudah saya singgung sedikit, untuk bagian bezel ini agak tebel ya bila dibandingkan dengan iPhone terbaru, dan apalagi untuk handphone Android sekelas 5 jutaan ke atas mungkin ini agak ketinggalan zaman, apalagi kalau nanti kita pakein case di handphone ini akan bertambah tebal untuk bagian samping-sampingnya sini. Next, ke bagian berikutnya untuk handphone iPhone XR dipakai di tahun 2022, dan ini poin yang terakhir kalau menurut saya. Ini adalah IMEI yang gak aman untuk pembelian second seperti handphone ini yang second X Inter. Saya lebih recommendedkan untuk kalian beli handphone second X garansi iBox atau Digimap saja, agar garansi IMEI-nya lebih aman apabila kalian pakai dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kalian terdesak untuk bagian harganya, mungkin kalian bisa ambil untuk X Inter ini juga, tapi kalian harus bisa lihat sellernya bagus atau tidak. Apabila kalian dapat seller yang bagus, bisa garansi IMEI-nya seumur hidup, mungkin itu akan recommended bagi kalian di harga 4,5 juta. Tapi kalau di iBox mungkin selisih sekitar 1 jutaan dari X Internya, mungkin ada di harga 55 atau 5 lebih sedikit untuk garansi X iBox di harga secondnya ya. Oke, itu tadi beberapa poin kelebihan untuk iPhone XR dan kekurangan iPhone XR di tahun 2022 ini, dan kalian bisa pertimbangkan untuk pembelian iPhone XR ini di tahun 2022. Oke, demikian saja untuk pembahasan saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.